Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini Minggu pagi saya kedatangan anak-anak tercinta, tersayang dan terkasih. Ini wis mepet golek aku. Terus alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat. Kapan hari tari pas kena itu saya juga kena, terus tadi kita waras aku sih malah nemen grenjenggong. 2 minggu ya kan? 2 minggu. Terus ini gimana ngomong-ngomong, udah berapa lama di sini? Tari dulu. Dari tahun 2019. Sebelumnya kamu Dulunya kan udah kesini tahun 2012. Oh 2012. Ya. Terus habis itu ke Singapura 4 4 tahun. Terus balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini 2019 ke sini. Ya. Berarti proses pertama, ingat aku. Ini dia prosesnya 3 kali. Pertama belum Ya. ke sini berapa tahun? 2 tahun. Tahun di Siwalan itu kan waktu itu. Waktu itu PT-nya kita masih di Siwalan Kerto. Ini memori-memori lama ini harus saya healing lagi. Saya bersyukur sekali ada YouTube itu membuat kita itu ingat memori-memori, terus kita cerita-cerita. Berarti di Siwalan Kerto zaman itu ya? Iya. Terus habis itu ke Hong Kong berapa tahun? 2 tahun lah. 2 tahun. Terus ke Singapura 4 tahun. Terus sekarang ke sini lagi. Oke. Ini ceritanya juga sama. Kita kenal tahun berapa? 2011. 2011. Gimana cerita perkenalan kita? Dulu aku tahu Memita itu dari orang yang ngederin kartu itu. Terus ada teman aku pas kebetulan mau nyari agent tuh, mau pindah agent, soalnya aku sama agent yang itu kan udah ibaratnya udah nggak cocok lah, ganti agent. Nah langsung ke atas loh, Memita di situ rame, banyak orang pas agentnya di Koswebe. Lantai berapa itu? 7. Lantai 1 ya? Di Koswebe itu lantai 1. Yang rumah apa yang kantor dulu? Rumah apa kantor itu yang di Koswebe, yang Koswebe Center. Iya. Oh di Koswebe Center. Waktu itu sempat pindah ke sana, terus aku hamil, lahiran anakku nggak ada yang jaga, balik rumah waktu itu. Ingat-ingat. Tapi aku waktu itu masuk Memita itu pulang Indo terusan. Terus pulang Indo. Nunggu di rumah. Terus balik sini. Terus masuk PT. Masuk PT Siwalan juga. 1 Ingat, bulan kalau nggak salah itu dapat majikan. terus terbang. Tapi kamu itu anak sing manut, mau meneng. Ya soalnya berdua ini manut, meneng. Aku dulu Kalian cerita gitu. Pertama ketemu aku ya apa? Pertama ketemu aku, kamu non waktu itu sih surung pernah masih non. Pedih nggak pertama itu? Waktu Memita dan Bunita. Wih, mobilnya udah kelihatan udah pada deg-degan. Katanya anak-anak jadi tak tanya itu. Saya itu ternyata diwedeni wong gitu di Indonesia. Padahal aku jarang ngomong di Indonesia. Ayo Pati, orang itu Terus berarti tahun 2011. Terus kalian ketemunya di mana dulu? Di Hong Kong apa di PT? Dulu di Hong Kong udah pernah ketemu sekali waktu libur itu kan di Taman Norpoint sama Agnes sama Surtia itu. Cuman aku dulu deketnya sama Surtia itu. Ya sama Surtia Lampungan, Surtia Lampungan. Iya. Nanti ya ibu ya. Di rumah. Di rumah. Iya. Itu pas kenal itu memang sekilas sama ini cuma mesem aja. Cuma mesem. Cinta pertama kembang. Belum itu. Belum. Terus abis itu kan nggak sukses di Hong Kong ke Singapura tuh. Dua-duanya ke Singapura juga. Proses. Iya ke Singapura. Tapi kita nggak ketemu loh. Nggak ketemu. Ceritanya lo podo. Nggak ketemu bener. Aku nggak tahu, mungkin takdir ya. Lah ya kan ceritanya ke podo waktu itu kan bukannya susah, yang putus kontrak itu biar cepat ke Singapura. Kalau ke Hong Kong kan nunggu lagi, ini lagi. Itu. Terus agak rada angel lah intinya kan gitu, daripada kok ini itu. Terus itu pergantian pergantian sistem yang malih online. Hong Kong kan malih online itu. Terus wilayah Lampung kan nggak gampang proses. Ingat gue gitu ya. Terus apa tuh? Akhirnya di Singapura. Pertanyaanku ya. Pertanyaan ini ngomong duit sih ya. Yang duit penyemangatkan duit. Di Singapura gajinya mungkin kan nggak sebanyak Hong Kong. Terus yang dipikirkan kan bukan dapatnya, yang dipikirkan itu ngumpulnya, nabungnya, iritnya, hasilnya antara Hong Kong dan Singapura itu hasilan mana? Hasilan Singapura menurut. Iya Singapura. Aku
bisa beli kebun, Bisa bayar utang, bisa nebus pesawat, bisa beli renov rumah. Itu di Singapura itu menurutku banyak anak yang bilang di Singapura itu lebih sukses karena apakah itu dicukupi majikan Kak Sabun, apa itu dicukupi majikan? Iya, Majikan kebanyakan. beliin. Majikan yang beliin. Sedangkan di sini kan majikan nggak mau tahu itu ya. Iya, papa beli sendiri. Bapak beli sendiri. Kopi apa sabun Sarapan sampo juga beli sendiri. kan majikan yang beli waktu di Singapura. Majikan umumnya memang dibelikan majikan. Makanya teman-teman tuh kadang selalu bilang gini, Singapura gajinya kecil, ini itu, terus potongannya banyak, ini itu gitu ya. Potongan kan sudah standar dari sana memang begitu. Itu umumnya lah gitu nah potongannya kan. Terus apa namanya? Sing jadi pertanyaanku itu memang anak-anak tuh selalu bilang di Singapura saya lebih ngumpul uang. Bahkan yang sudah nyampe sini pun ke Singapura lagi gitu bagi yang benar-benar pengen duitnya utuh gitu. Di Singapura apa nggak shopping, nggak kilap kayak di sini, apa liburnya nggak banyak atau gimana? Kalau di Singapura itu liburnya tetap seminggu sekali. Cuman kan kita kalau keluar, kalau makan di rumah dicukupi. Makan Kalau di sini kan kita pagi cari sendiri. Apa-apa beli Kalau sendiri. ke pasar nih mampir. Kalau di sana enggak, Apa memang nggak keluar-keluar? enggak keluar-keluar. Mungkin nggak keluar-keluar. Keluar Kan cuman ke pasar belanja udah. Iya, ke pasar pulang. Enggak, maksudnya enggak hampir sama ya, maksudnya meskipun ini majikan yang berbeda, cerita yang berbeda Iya. itu memang sabun, sampo, Iya. pokoknya kebutuhan kalian softtek apa dicukupi. Iya. makan kecukupan kalau di Singapura. Makanya pulang dari Singapura kan tambah bengkak soalnya. Nah, terus kayak pulang ke Singapura itu tidak terinfeksi apapun enggak? Tapi menurutku kalau kerja ya, kondisi kerja menurutku lebih bahagia di sini. Iya, kalau kerja Naik enak kerja di sini. iya. Naik kerja di sini itu siapa sih yang nggak tahu Hongkong gitu kan? Hongkong itu surganya TKI ya kan, surganya kita nih, jomblo-jomblo terutama ya kan, bebas hidup. Di sana dibatasi memang, jadi bener-bener kerja terus duit ngumpul kan gitu. Tapi kalau di sini gimana anunya? Gaji gede, terus libur loh, Iya, libur loh. Itu duit loh. Tiap kalau belanja, oh ada toko Indo mampir. Terus Terus dia mau gaji. beli ini malah lihat itu beli, lihat itu beli. Waduh. gaji Terus lebih sebulan besar. bisa ngumpul berapa kalau di sini? Ini kan 4 tahun kan sekarang? Bersihnya Tahun sih keempat? Ada tahun keempat. 3 dong. tahun keempat. Kalau tahun depan tahun keempat. Ya, tahun depan baru 4 tahun. Tahun dua. Apa mungkin karena gini, di sana itu saat itu kan kamu sik urung kecil lah, anggap sik cilik mungkin pikirannya iki urung nafsu ini Urung itu. bebas, urung mikiri kayak beli baju. Kalau di sana mungkin jarang shopping sih memang. Jarang shopping. Lah di sini begitu libur kalap lihat apa Iya lah, iu. makanya itu. Iu itu. Padahal di sini libur kadang-kadang nyamuk, tapi bangga boros. Lah ya, terus itu apa namanya? Nek podo-podo 2 tahunnya. Di sini dapat berapa duitnya ya kira-kira? Di sini dapat berapa, di Singapura dapat berapa? Duitnya ya? Kalau Singapura separuh kalau libur itu paling aku nyimpen 100-200. Ibaratnya 2 juta lah. Yang sisanya ketabung. 2 juta gajimu 5. Nah, 5. Gajiku 600 dulu. 600 berarti 6 juta. 100 ini 5 juta. 5 juta anggap 5 juta 500 ya. Utuh 5 juta 500. Yang sisa itu tak kirim karena nggak punya rekening kan. Kirim ke bapakku suruh bayarin cicilan kebun. Alhamdulillah. Terus di Hongkong Di Hongkong nutup nggak 5 juta 500 rupiah? enggak. Nggak. Paling 3 juta. Nah, ini teman-teman. Ini contoh, ini dicontoh, ini. Paling Tidak, biar tahu teman-teman tuh kalau di Singapura gajinya memang 6,5 juta lah kurang lebih ya. Itu ngumpulnya 5,5 juta. Di sini gajinya 8 juta, ngumpulnya 3 juta, pemirsa. 8 juta setengah, ngumpulnya 3 juta. Karena apa? karena kan Bilang sekarang malah suka shopping ya. Lihat baju apa gitu. Apa karena wis merasa mapan jadi pengen nyenengin diri sendiri atau gimana? Aku kadang mikir ya, cari duit susah-susah kok sampai segitunya mau makan Pelit ini amat aja sama diri sendiri. diri gitu kan. Kadang juga mikirin masa depan, jadi aku sisihkan sedikit. Sebetulnya bukan nggak mikirin diri sendiri, cenderung apa yang dipengin dibeli. Iya, cenderung Misalnya nurutin makan keinginan. ini kan dibeli. Nah, mungkin zaman dulu di Singapura memang nggak ada
nggak ada kesempatan, menurutku nggak ada kesempatan. Selain itu si awal-awal itu kan wah duit itu rasanya kudu digenggam gitu, tapi ya ada baiknya ya itu ini kan gitu. Terus makin dewasa kan kebutuhan mungkin makin banyak, keinginan makin banyak gitu. Harga pak ini juga makin mahal, harga diri juga makin tinggi. Kita itu memang begini ya, hari-hari meskipun tanpa di depan kamera itu cerita juga ngakak aja gitu, cerita rame-rame. Nah, kalau di Singapura sepatu kalau belum bolong belum ganti, Mas. Soalnya kan nggak perlu show kepada siapa-siapa. Di sini sosial life-nya tinggi. Terus apalagi dong belum ada yang lihat, nggak ada yang matiin gitu. Nah, ya. Zaman dulu juga sih lugu-lugunya. Terus mungkin sekarang ini juga mungkin kebutuhan berdua gitu beda juga. Lah, makanya orang itu kan begitu. Kalau misalkan sendiri itu cenderung nggak, pikirannya fokus ke sendiri. Sekarang berdua mungkin fokus berdua kan gitu kan. Terus namanya bareng kan pasti kebutuhan lebih banyak. Terus pengen ini pengen itu gitu kan. Terus angen-angennya yang terbesar, cita-citanya, maksudnya secara finansial, ngomongin duit ya, gak usah ngomongin lia-lia nih, kok baper kalian. Aku tuh dari dulu menghayal pengen punya ternak kambing, ayam gitu. Ya, dihayal aja dulu, nanti pulang dikerjakan ngono. Dihayal karena kulit duit. Sampai aku catat di buku walaupun duitnya belum ada. bener. Kalian kan pernah tak ajari kalau punya mimpi harus dicatat, harus dipikirkan supaya awake dhewe iki gak belot, gak menggok jauh-jauh gitu loh. Terus apa aja yang dicatat? Pengen ternak kambing, kebun jagung gitu, pengen warung kopi sama toko sembako. Lah, warung kopi sama toko sembako ini pengalaman ya, tak share supaya kalian juga membuka hati pikirannya. Kalau di kampung, pengalamanku 20 tahun ini banyak cerita anak-anak kan, dia kadang-kadang cerita kenapa kesini lagi karena buka toko di kampung itu ya wis begitu, maksudnya modalnya kegerus karena utang, terus akhirnya modalnya nggak balik. Itu pengalaman. Nek saranku nek sir buka toko ojo ning kampung dewi, paham maksudnya? Ojo ning lingkup kampungnya, itu kan serba lingkup gitu loh. Kalau mau buka itu sebaiknya di pasar, jadi atau di pinggir jalan raya yang kita tidak bisa anggap Alfamart lah ya kan, anggap Tarimat gitu. Tulisan Tarimat aja Alfamart, Tarimat lah gitu. Maksudnya sekarang kan wis digital kan, awake dhewe kan nggak mungkin manual kan gitu. Sementing ini kan maksudnya ini saran aja, nek dinggo ya alhamdulillah, sampeyan nek wis sukses aku lapor ini kesuksesanku gitu, alhamdulillah luar biasa yang tak senengi. Kalau di kampung sendiri itu modalnya kegerus karena tonggo-tonggo mungkin pinjem, utang, ngebon, selesai lah ceritamu, kok mari ngono kamu melas balik ini. Tak saranin kalau buka toko, iku ning pasar. Nek gak ning pasar gak apa-apa budal isuk mulai sore kan padha karo kerja ngono kan, jadi kan gak sepaneng. Terus bener-bener ini kan duit iku muter gulung tenanan, jadi entek barang duitnya ada gitu nek ning pasar, atau buka itu di pinggir jalan Tarimat atau apa anunya ya. Ya aku mendukung aja nanti kalau dibutuhkan jadi konsultan bisa. Konsultan ini gimana berdasarkan omong kosong aja. Terus apa namanya? Itu apa? Nek kambing, ini saya tak pelajari, aku kan pelajari banyak hal, nganggur kan, jadi baru 2 tahun kan nggak pulang itu jadi nganggur. Nek kambing itu nggak perlu ngarit, zaman saiki difermentasi tuh. Anunya. Makanya kan gini kalau nanak kambing itu harus tanam jagung kan, pohonnya bisa jadi makanan. Terus digiling, digiling terus dia. Jadi banyak manfaatnya gitu. Tapi jiwanya memang jiwa laki-laki yang pikirannya ke Cuma itu butuh mesin untuk rumput itu, mesinnya murah Kak, sampai 5 juta. Sama dana untuk mesin cacah itu kan. Dana untuk anak, iya mesin cacah. Kan harus dihalusin, katanya kalau kambing biar cepat besar itu makanannya harus dihalusin. Biar anunya nggak terlalu susah itunya. Ya itu kalau misalkan sekarang itu nek misalnya bisa dapat duit kan, kita modal ada, fokusnya itu di belajar. Belajar kan bisa dari mana saja. Mungkin awak dia mungkin nggak belajar langsung gitu kan, tapi lihat YouTube, nganggur lihat YouTube, nambah ilmunya, nanti ketika pulang itu benar-benar siap gitu. Cuma nek misalnya di desa atau di ini kan memang ya adatnya apa, rojo koyone bahasa Indonesianya, rojo koyone wong desa yo ternak itu. Rojo koyone bahasa Indonesianya
Yang penting punya kemauan ya, Mem. Punya kemauan, niat, kemauan dan kerja Ada keras. modal. Nah, modal itu bisa cari dari mana saja, mulai dari sekarang. Sebetulnya kalau ada yang bisa dipercaya itu bisa dimulai dari sekarang. Jadi kamu kerja, terus mari gitu dapat duit bisa dibelikan, habis dibelikan kamu pulang itu sudah beranak pinak banyak. Masalahnya kan nggak semudah itu Ferguson ya. Nah, aku dulu dari Singapura, pas kerja di Singapura ada Mem sampai udah dapat 15 kambing ekor. 15 ekor. Karena nggak ada yang mau urus, terus aku ya pengen keluar negeri gitu kan. Karena aku belum dapat modal buat bikin kandang gitu. Masih dibiarkan di kebun tapi pagar kebunnya itu. Tapi aku melawan, nggak ada yang tunggu. Adekku ada kerja sendiri, jadi aku bingung kan. Kalau mau gaji orang kan harus butuh duit juga. Jadi aku tak jual. Aku masuk lagi, akhirnya modalnya tak tempelin ke sawah. Jadi duit kambing itu tak tempelin ke sawah, akhirnya sawah dikelola, aku masuk sini lagi. Tapi nek misalnya kayak beli sekarang, beli sawah, beli apa itu kan disewakan juga bisa kalau kita nggak bisa ngulang. Tapi nggak tahu kalau di Lampung kan luas, ladang luas, nyenggol luas kan. Iya, mungkin nggak banyak. Sawahnya diurusin ibu, udah ditanamin padi kok sekarang. Aku bilang kalau nggak kuat suruh ngurusin orang aja kan bagi hasil. Kalau enggak disewakan, terus sewanya itu anu kan gitu. Di apa sih? Kalau di kampung bukan disewakan, dijual per tahun gitu. Kayak gitu. Terus rencana masih mau berapa lama di Hongkong? Insya Allah pengennya sih kalau habis ini kalau bosku mau nambah ya aku lanjut. Kerjaanmu yang nyantai. Tapi aku lihat-lihat kayaknya nggak tahu sih kayaknya. Dia pengen cuti dulu, Mem, pengen bikin. Kalau bosku sih pengen mau nambah, aku izin cuti dulu gitu, bikin rumah dulu. Kamu tak kasih tahu, rumah itu penting. Cuman nek wis jadi rumah nggak usah dijual ya. Iya. Kalian tahu saya bangun PT, bangun itu sampai sudah jadi itu duit nyemplung di situ semua. Kalau bikin jangan terlalu jangan Enggak, terlalu Mem, bagus. Aku Sederhana aja. caranya penting rumah bisa papan dinikmati. lah, di kebun sendiri, Mem. Itu ada kebunnya kan dekat di belakang desa tuh. Itu pas kata orang juga pas buat ternak kambing itu sama apa ayam. Soalnya agak jauh dari kampung kan nggak bau, Mem. Kalau ternak itu kan bau. Kalau deket kampung nggak boleh. Itu kan agak jauh. Pokoknya 5 menit jalan kaki dari kampung. 5 menit. 5 menit. Yang penting apapun usahanya, penting diniati dulu sekarang cari modalnya. Kalau bisa duitnya ya disimpan baik-baik. Terus mulai harus menata masa depan. 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kayaknya insya Allah 4 tahun lagi ya pasti. Baru matang itu. Anunya. Aku cuma butuh insya Allah 200-300 juta. Cukup. Bikin rumah jangan terlalu bagus, itu pesanku. Karena berapapun yang dimplong nih rumah ini panggah masuk. Soalnya keinginan kita berjalan. Terus melaku terus mari gini nggak selesai. PT itu kebangun 4 tahun sampai sekarang stop sudah. Terus saya akhirnya itu Papilio itu alhamdulillah sekarang Papilio ada yang sewa, disewa bulanan, terus alhamdulillah luar biasa. Ada investasi. Ya pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang ke Singapura gimana, yang ke Hong Kong gimana. Ini experience Hong Kong, Singapura, Inggris Kantonis oke, duitnya oke, orangnya oke. Insya Allah. CTI oke. Karena yang buruk nggak pernah saya tambahkan. Enggak, dia di mata saya itu ada anak yang manis, yang nggak tahu rame, nggak tahu repot, nggak tahu ini. Terus yang paling seneng itu saya nggak pernah repotin saya, ngono wis mepet gak iso tak goleki saya itu ya tak senengi, maksudnya kan mandiri gitu loh. Saya jarang kesini karena pikir kan nggak ada keperluan aku bilang. Ya kesini monggo saja karena kondisi corona jadi kita sama-sama takut ditamoni, takut bertamu kan gitu. Lebaran oke lah harus kesini gitu kan saya terus. Kalau pesanku sih mumpung masih ada umur muda ya, masih kuat kerja gitu kan, dimanfaatin lah waktunya untuk ngumpulin duit. Masa iya mau terus-terusan di luar negeri kan, kasihan orang tua gitu kan. Kasihan orang tua, kasihan kita sendiri juga mau kerja sampai kapan. Nah, terus kalau yang punya suami lah tambah berat lagi ya, ninggalin anak gitu. Kasihan lah ditinggalin terus. Kalau udah cukup pulang, mengelola di negara sendiri. Luar biasa kok sebetulnya usahanya. Terus Tari gimana Tari? Kalau Tari yang janda cepet cari suami.
Terus suaminya jangan suami dunia maya ya, yang nyata aja modus Nah, gitu ya, hati-hati. jangan mau membagi uang buat pacar di LDR. Heeh. Kasihan loh. Mending ingat keluarga di rumah aja. Soalnya kadang-kadang anak-anak tuh ya gitu itu. Terlalu banyak cerita macem-macem, sampai kemarin aku juga ngonten mengenai itu loh, pacar dunia maya yang nguras duit itu. Iya. Sampai kadang linglung nggak Sampai kerja. pulsa aja minta. Nah ya laki-laki macam apa, diinget-inget Aku ya, maaf ini yang merasa laki-laki. Kalau aku kenal cowok kayak gitu udah tak buang. Nah ya, Benar. lah pulsa aja minta. Kan repot. Ayo, Pulsa lu berapa? sing gedein orang tua, aku kita ngirimin duit buat orang. Nah iya benar itu. Oke guys, terima kasih untuk waktunya berdua, Daniel sama Tari hari ini. Silaturahmi, sehat selalu. Terus Amin. saya selama jadi anak saya hampir 10 tahun kita ya. Iya. 11 tahun. Nah, 11 tahun. 2012. ini 10, kamu 11. Berarti kita ini mengenal sudah 10 tahun sama 11 tahun. Terima kasih, terus minta maaf Mae kalau ada salah-salah. Sebaliknya mem saya juga. Kadang-kadang itu tak ingat-ingat, terus gak ingat wis apa meneh nyeneni arek iku wis nafsu. Aku lah orang seneng wis grundel dhewe ae mem. Tapi selama kenal saya gak tahu kan tak seneni apa-apa, gak tahu kok. Saya jarang-jarang komunikasi, maksudnya karena ada staff, ada apa kan saya lebih menghargai mereka, jadi biarlah mereka yang kerja. Aku jadi orang baik saja. Hai, ada apa? Kemudian staffnya ngamuk-ngamuk wis sabar. Ujian. Lulus ya. Ujiannya wis lulus luar biasa. Salam Mbak Rati ya. Iya, terima kasih. Sehat selalu Mbak Rati. Dulu tahun 2010 itu sopo? 2011 itu sopo? Mbak Mila sama Mbak Mbak Mila sama Ragil. Mbak Ragil. Oh, Mbak Mila sama Mbak Ragil. Itu zaman perjuangan kedua itu. Iya. Maksudnya setelah sekian tahun terus Dulu- ganti mereka Dulu berdua. supirnya kalau nggak salah itu Pak Arif ya. Pak Arif. Ya, yang kenal. Sama Arifin itu Lusinya itu Lusi Winda itu. Nah, itu lama Jus, sempat lama di tempat kita 5 tahun lebih kalau nggak salah. Thank you untuk waktunya, Sama-sama. sukses dan bahagia selalu Terima kasih buat juga. kalian. Wes, alhamdulillah semoga cita-citanya tercapai, terkabul, berkah berlimpah, sukses Amin. dan bahagia. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.